Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Akhwat sekalian, ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana bukti cinta kita pada Al-Quran. Dan jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الرسول يا رب إني قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Dan Rasul berkata, ya Robku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan hazal Quran atau Al-Quran ini mahjuro, diabaikan. Maksud Al-Quran ini, bukan Al-Quran itu adalah bahwa Al-Quran ada dekat di hadapan kita. Dan kita tetap tidak mau memahami dengan serius. Dan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat akan mengadu kepada Allah. Al-Quran yang ini, makna lain dari penggunaan kata hadza atau ini pada ayat ini adalah bahwa pada hari kiamat Al-Quran seolah dibawa sebagai saksi. Di hari kiamat yang menjadi barang bukti adalah Al-Quran itu sendiri. Padahal catatan orang-orang yang dihisap saja sudah cukup buruk. Ditambah Al-Quran lah yang kemudian menjadi saksi. Dan yang membawa Al-Quran sebagai saksi berhadapan dengan orang-orang yang dihisap adalah Rasulullah SAW. Sungguh kondisi yang sangat menegangkan. Beliau sambil menunjuk Al-Quran dan berkata, orang ini telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro. Mahjuro berarti mereka melupakan dan sungguh meninggalkannya jauh di belakang. Ayat ini tidak menggunakan kata matrukan, yang artinya hanya sekedar meninggalkan di belakang, tapi mahjuron. Berarti mereka meninggalkan jauh sekali Al-Quran di belakang mereka. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menunaikan bukti cinta kita pada Al-Quran? Atau apakah kita malah menjauh darinya? Meskipun kita sudah membaca Al-Quran, sudah membaca banyak, hal itu bisa juga masih dianggap menjauh dari Al-Quran. Jika tidak ada perubahan pada sikap kita, karena kita tidak faham, karena kita tidak mengamalkan, sama dengan sifat Bani Israel. Di bagian akhir surat Al-Furqan ini dibahas sifat-sifat seorang muslim. Apa saja kepribadian yang harus ditampilkan seorang muslim. Orang yang tidak meninggalkan Al-Quran akan memiliki kepribadian yang berbeda. Akan memiliki kepribadian yang mulia. Sikapnya berbeda, bahkan ketika ia bergaul akan berbeda pula, yang disebut sikap maru kiraman. Al-Furqan ayat 72, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan maru kiraman, atau berlalu sambil menjaga kehormatan dirinya. Ketika mereka melewati satu perbincangan yang sia-sia, maka mereka akan pergi menjauh. Mereka tidak akan ikut-ikutan. Mereka akan menjauh dari sahabat yang kurang memberi manfaat. Karena sadar sahabat tersebut bisa mempengaruhi kepribadiannya. Kita sebagai hamba harus terus merasa ada yang salah dan kita harus khawatir akan hal ini. Kadang kita mendapati seseorang yang senang berlebihan membaca Al-Quran. Muncul rasa sedih. Kenapa? Terbayang Rasulullah akan mengadu pada Allah karena orang-orang meninggalkan Al-Quran. Loh, kan tidak meninggalkan. Dia kan sedang membaca Al-Quran. Iya, kalau hanya sekedar membaca saja, itu mudah. Kita tidak boleh sekedar hanya membacanya. Kita harus cintai Al-Quran. Apa kita sudah bisa buktikan bahwa kita lebih cinta, banyak berinteraksi dengan Al-Quran daripada bersosmed tanpa henti? Lebih cinta Al-Quran daripada asik dengan video game?
Apakah kita sudah menggunakan lebih banyak waktu dengan Al-Quran daripada hal yang lainnya? Apakah kita memang ingin menjadi apa yang diinginkan Al-Quran daripada yang diinginkan manusia? Kadang-kadang komentar manusia itu penting banget buat kita. Padahal itu melanggar nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Ada seorang remaja putri misalnya, ingin badannya langsing, bahkan bertato karena mengikuti gaya seorang artis. Ada yang ingin meniru seseorang walau jauh dari nilai Islam. Ada yang ingin mencari uang seperti seorang pebisnis yang dibilang sukses, walaupun gak jelas halal haramnya. Siapkah kita untuk mengidolakan manusia yang merupakan perwujudan dari Al-Quran? Siapa? Yaitu Rasulullah. Tentu saja kita semua berharap untuk bisa melaksanakan sunnah semaksimal mungkin. Bukannya ikut-ikutan berperilaku yang jauh dari nilai Al-Quran. Karena kita sudah meninggalkan Al-Quran. Mari kita kembali memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan serius. Semoga Allah jadikan kita orang yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya mendominasi waktu dalam hidup kita. Sehingga segala sesuatu dalam hidup kita diberikan berkah melalui barokah dari Al-Quran. Semoga Allah menolong kita semua untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran, karena hal itu wajib bagi kita. Semoga Allah membantu kita untuk bisa mencintai dan memahami Al-Quran, dan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita mampu mendakwahkannya pada orang lain. Semoga Allah membantu kita sebagai orang tua tidak hanya cinta dan faham untuk diri sendiri, tapi mampu untuk mengajarkan pada anak-anak kita, sehingga Al-Quran akan bersaksi kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Semoga Allah menolong generasi muda Islam di masjid, di sekolah, atau di madrasah untuk mudah menghafal dan memahami Al-Quran. Semoga Allah tidak hanya menolong kita untuk menghafal Al-Quran, tapi juga bisa memahami setiap katanya. Lalu kita pun mampu menghidupkan bacaan sholat dengan hati kita, bukan hanya sekedar di lisan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang hidup bersama Al-Quran, dan Al-Quran hidup di dalam hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatin fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Al-Ankabut ayat 49. Semoga Allah memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita.